saya akan merangkum apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita tadi, bahwa Maulana Syekh mengutip ungkapan seorang ulama, innamal mar'u hadisun ba'dah fakun hadisan hasanan limau wa'a. Ada di mana ini kata ini? Wasiat renungan masa halaman berapa? Tidak pernah dicek halamannya. Ini innamal mar'u hadisun ba'dah fakun hadisan hasanan limau wa'a adalah cerminan visioner Maulana Syekh tentang regenerasi dan kaderisasi kebangsaan. Apa sebabnya? Karena Maulana Syekh mengidentifikasi manusia-manusia unggul adalah manusia yang wa'a, manusia yang peka, manusia yang responsif, manusia yang progresif, manusia yang futuristik. Itu namanya wa'a. Innamal mar'u, sesungguhnya seseorang itu hadisun, akan menjadi tutur penutur ya, liman ya, hadisun innamal mar'u hadisun ba'da, akan menjadi tutur penutur bagi generasi-generasi ya selanjutnya. Maka stressingnya adalah pakun hadisan, jadilah penutur-penutur yang konstruktif, jadilah penutur-penutur yang selalu menebarkan kebaikan. Tapi itu tidak akan pernah bisa pakun hadisan hasanah itu hanya bagi orang yang wa'a, liman wa'a, wa'a ya'i wi'ayah, orang yang memiliki kepekaan, respon, kebeningan hati. Itu namanya wa'a. Coba cek di kamus. Wa'a itu minimal memiliki 3 dimensi. Pertama, ya wa'yus sadr, kesadaran mata fisik, kesadaran hati. Kita ber-NW itu bukan karena logika, tapi kita ber-NW karena wa'yus sadr, kesadaran metafisik, meta hati. Pernahkah anda dipaksa menjadi orang NW? Ayo jawab. Pernah anda dipaksa menjadi orang NW? Itu namanya liman wa'a, orang yang memiliki kepekaan, wa'yus sadr, ya, kepekaan mata batin. Maka di saat kepekaan mata batin itulah sesungguhnya tercengkram konteks sami'na wa ta'na itu. Doktrin Bapak Maulana Syekh dengan sami'na wa ta'na itu hanya bagi orang yang liman wa'a, bagi orang yang memang peka terhadap instruksi organisasi, orang yang peka terhadap instrumen organisasi Nahdlatul Watan. Maka jadilah anda wa'i Nahdlatul Watan, orang-orang yang peka terhadap perjuangan Nahdlatul Watan. Siapa lagi kalau bukan kita, ya tak? Ya, maka Maulana Syekh memberikan stressing, penekanan bahwa orang-orang yang bisa memperjuangkan organisasi Nahdlatul Watan adalah orang yang wa'a, orang yang peka, wa'yus sadr, kesadaran mata hati. Kemudian yang kedua adalah wa'yul fikr, kesadaran logika berpikir. Ya. Anda kalau tidak ada nalar berpikir Anda kan, ya tidak mungkin Anda bisa memilih Nahdlatul Watan sebagai organisasi kita. Tidak mungkin Anda memilih ya Syekh Zainuddin di Anjani ini menjadi tempat Anda belajar. Kenapa? Karena ada sense of your thinking, kesadaran ya terhadap pemikiran Anda. Itu namanya wa'yul fikir, kesadaran berpikir. Nah, yang ketiga adalah di samping wa'yul sadr, wa'yul fikr, ada yang disebut dengan wa'yul jama'i, kesadaran bersama, kesadaran kita berinteraksi sosial dengan orang. Karena Anda tidak mungkin hidup sendiri, betul? Anda mau menjadi jomblo sepanjang hidup? Enggak mau. Anda mau jomblo sepanjang hidup? Yang di belakang aja nggak mau jomblo padahal sudah. Okay. Itu namanya wa'yul ijtima'i, wa'yul jama'i, bahwa kita harus sadar secara kolektif. Kolektivitas kita harus sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Itu maknanya ungkapan Maulana Syekh tadi, innamal mar'u hadisun ba'da fakun hadisan hasanan
limawwa. Sampai-sampai Maulana saya mendengarkan apa? Jazallahu syadaida kulla khair arabtu biha sadiqi min aduwi. Bagus suara saya. Ya minimal sanjung diri lah. Baru aku kenal siapa lawan, siapa tawan, siapa lawan, siapa teman. Malah saya menunjukkan itu. Kenapa? Hanya yang tahu siapa lawan, siapa teman adalah liman wa'ah. Itu saudara-saudara ya. Nah, ini prolog pertama. Apa yang disampaikan oleh Abah tadi sudah masuk dalam konteks sadar. Boleh sampaikan 5 tadi adalah konteksnya adalah sadar. Kita sekarang sadar pada era kehidupan ya 5.0. Ya memang sekarang ini kita semuanya berubah paradigmatiknya. Dulu kanda Dr. Haji Fuad Fauzan, ya kalau baca bawa buku, ditengkek bukunya beli itu, tahu tengkek, belian buku si awak. Dulu itu saya lihat itu, waktu beliau ngajar di STKIP, ngajar di Muallimin itu, saya lihat itu. Itu paradigma lama. Sekarang anak-anak kita sudah cukup pakai gadget, pakai HP, laptop, semuanya sudah semua ada di file-file laptop dan HP-nya. Terjadi perubahan paradigmatik. Ya, paradigmatik 5.0 itu adalah min usuliddin ila downloadin. Semua ajaran agama di-download semua. Itu namanya min usuliddin ila downloadin. Ya, saya Google itu, makanya ya, saya Google ini kan enggak ada sanadnya. Seperti kata beliau itu, kama qalal musannifu Syekh Google, enggak ada itu. Ya, itu paradigmatik kita hari ini, anak-anak sekalian. Itu namanya ya era ya 5.0 itu. Min usuliddin ila downloadin. Kapan anak-anak kita itu baca kitab coba? Kapan dia baca kitab? Kalau ada masalah, googling. Itu perubahan paradigmatik. Yang paling parah adalah min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Itu paradigmatik itu. Dikit-dikit YouTube, kapan kutubnya? Nah, itu min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Nah, kalau ragu-ragu tentang ke-NU-an, bukalah channel Poros Jalan channel. Jangan lupa keramak dia. Subscribe itu kan keramak maksudnya itu. Itu anak sekalian ya. Jadi poin pertama saja kita bisa pahami, innamal mar'u hadisun ba'da fakun hadisan hasanan limawwa. Maka bagaimana kita kader-kader pejuang Nahdlatul Ulama, pejuang agama nusa dan bangsa ini? Saya rangkum apa yang disampaikan oleh Abah Yanmu dan Kanda Dr. Fauzan tadi dalam 5 pancalogi pergerakan Maulana Syekh. 5 pancalogi. Pancalogi itu adalah 5 ideologi pemikiran yang menghadirkan tentang peradaban kebangsaan dan keumatan. Maulana Syekh dianugerahkan pahlawan nasional karena memiliki 5 pemikiran-pemikiran konstruktif tentang kebangsaan yang saya sebut dengan pancalogi Nahdlatul Ulama. Yang pertama, coba cek. Maulana Syekh memiliki konsep tentang wa'yuddin, kesadaran beragama. Itu disebut dengan wa'yuddin, kesadaran beragama. Coba lihat wasiat Maulana Syekh, bahwa di Lombok sebelum ini paham animis anutan asli, sewaktu-waktu didatangi dai, akhirnya lahir Sultan Rinjani. Maulana Syekh masih Sultan Rinjani itu wasiat nomor 30 halaman 21. Maulana Syekh memberikan kesadaran wa'yuddin, agama itu syariat Tuhan, dialamatkan ke banil insan untuk diyunjung sepanjang zaman agar terhindar godaan setan. Wasiat nomor 79 itu menggambarkan tentang
pancalogi yang pertama yang dihadirkan oleh Al-Mabrur Bapak Syekh sebagai tokoh kebangsaan dan keumatan melalui organisasi Nahdlatul Ulama yang beliau cetuskan adalah yaitu wahyuddin, kesadaran beragama. Coba lihat dalam lagu-lagu beliau, karya-karya beliau, karya-karya Indonesia luar biasa. Wa'lam akhi annana fi zamanin fitani hatta yarau hasanan malaysa bil hasani. Itu karena faktor agama yang harus melihat segala sesuatu itu menjadi baik. Indonesia memberikan rekonstruksi tentang pemahaman keagamaan yang baik yang disebut dengan wahyuddin. Minimal itulah yang dihafal-hafal sama aku ya. Ada pancalogi yang pertama namanya wahyuddin. Yang kedua, wahyul ilmi, kesadaran berilmu pengetahuan. Coba apa kata Maulana Syekh dalam wasiat? Wahai anakku, tuntutlah ilmu setiap hari, setiap waktu. Janganlah mundur karena karena tambah air, tambah sagu, aduh sayang. Maulana Syekh itu aduh sayang. Itu ungkapan mata batin Ainul Basirah Maulana Syekh melihat masa depan anak-anak kita. Aduh sayang. Saking Maulana Syekh sudah peka 100-200 tahun yang akan datang akan terjadi dekadensi moral. Maka wahyul ilmi, kesadaran ilmu pengetahuan itu menjadi mutlak. Apa kata Maulana Syekh? Tututlah ilmu sepuas-puas dari yang rendah sampai fakultas. Jangan sekali lengah dan malas menjemur sementara hari panas. Aduh sayang. Tuntutlah ilmu sepuas-puas. Coba bahasa Indonesia, diksi yang dipakai sepuas-puas. Padahal Maulana Syekh paham sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan simpani la yashba'ani talibu ilmin wa talibu malin. Dua golongan manusia yang tidak akan pernah puas. Yang pertama adalah penuntut ilmu, pencari dialektika keilmuan peradaban, wa talibu malin, dan pencari harta benda materi. Itu yang tidak akan pernah puas panjang hidupnya. Tapi Allah saya memberikan isyarat bahwa kita harus menuntut ilmu sepuas-puasnya. Dari yang rendah sampai fakultas. Dari MI, dari PAUD, terus MI, Metes Now, MTSNW maksudnya yang dulu. Waktu dia di sekolah di Jogja, dia sanawiyah di Jogja loh. Begitu orang tua dia yang meninggal dunia, dia yang dikirim sekolah ke Jogja, ketua. Jogja Jaler maksudnya. Jogja di Serang Jalar maksudnya. Praya. Ya, Al-Murah Tuan Guru Masun Siddiq di Senawiyah, dan Tuan Guru Abdul Waris Juran Jalar di Pondok Pesantren As-Sunnah Kajun almarhum. Nah, jadi itu support dari Sanawiyah, terus aliyah, terus kuliah MDKH Mahat. Ya, kata dokter tadi bahwa cukup Mahat itu menjadi barometer kader-kader pejuang Nahdlatul Ulama. Nah, makanya masuk Mahat lah. Kami ini produk Mahat ini. Iya, kami duduk bersila, kentut tak sembarangan dulu kan. Iya, saking asiknya mendengar Bapak Nur saya menjelaskan kita dulu. Jam pagi itu, dari jam 7 sampai jam 9. Nur saya mengajar kita itu. Hebatnya kaderisasi di Mahat itu. Betul, ini memang keramatnya ya Kutubul Aqtab, ya Maulana Syekh Hasan, Maulana Syekh Salmasyad dan Sayyid Muhammad Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Bisa hatil ilmi lahu ma'hadun la yabrahu tullabu fi zillihi. Itu wahyul ilmi, kesadaran berilmu. Nah, itu sampai fakultas, artinya kuliah.
anak-anakku sekalian harus kuliah formal. Artinya sekarang tidak cukup gelar QIHA itu. QIHA Muhammad Ustadz Muhammad Tohri QIHA, pakai kopi itu QIHA. Kolak-kolak apa namanya itu? Kolak-kolak QIHA itu. Ternyata Kanda, waktu yang di mana itu ditanya QIHA itu apa sih? Saya lihat alumni Wali Mahat memang jarang dihonor katanya. Akhirnya diberikan singkatan kurang honor katanya. Tapi itulah keikhlasan Mahat itu loh. Nggak dihonor juga nggak masalah. No what, nggak ada bahasa Inggris no what itu. Itu hebatnya Mahat itu. Makanya gelarnya melekat. QIHA, Quran, hadis gitu kan. Nah, itu sampai fakultas. Makanya anak-anak sekarang harus kuliah. Tidak cukup sekarang Anda dengan QIHA saja. Ya, karena memang eranya beda. Ya, dulu kami tidak pernah berpikir bisa pakai celana, nggak pernah. Ya, dulu di Al-Abrar, masalah Al-Abrar waktu kita ngaji di Pak Maulana Syekh itu ya seperti Anda ngaji di sini sudah. Diajar setiap hari, setiap waktu gitu kan. Tapi begitu kita selesai Mahat, baru berpikir kita kuliah. Saya kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama, ambil Fakultas Sastra. Ya, ambil Fakultas Sastra jurusan Sastra Arab, SS. Diolok gelar saya, SS. Dianggap kita jual es. Saya bilang mendingan kami kalau jual es, kalau haus bisa kita makan. Kalau sida, ponggok semen satu sak katanya. SAG itu. Sampai begitu kita saling olok gitu dulu itu. Tapi itu dinamika itu. Sida apa loh ponggok sak, terus semen ponggok itu. SAG itu sak katanya. Nah. Itulah sekalian, memang dinamika saat kita menuntut itu banyak-banyak gitu kan, macam sekali gitu kan. Nah, maka Maulana Syekh memberikan kita sebuah konsep pemikiran, harus anak-anak sekalian ya memiliki kesadaran berilmu, wa'yul ilmi. Coba Maulana Syekh berikan begini, wahai anakku yang telah mengaji, jaga teguhlah jiwa santri, siddiq amanah, ikhlas berani, berjuang terus lewati rinjani. Luar biasa. Kenapa sih Maulana Syekh sering menyebut rinjani? Nah, sekali. Kenapa Maulana Syekh menyebut rinjani? Di akhir-akhir hayat Maulana Syekh sering menyebut rinjani. Saya ingat dalam catatan saya, dari tahun 1994 sampai 1997, saya punya diare agenda, ada 4 agenda tentang wasiat dan catatan-catatan pengajian Maulana Syekh. Tiang itu genem nyatet dulu itu. Genem itu senang nyatet, senang nulis. Kenapa? Supaya saya tidak tidur. Kalau tiang dulu tuh nulis aja apa yang disampaikan oleh saya tulis saja gitu. Agar saya tidak tidur. Gitu. Jadi untuk melawan ngantuk itu tulis saja gitu. Nah, Maulana Syekh menyebut wama adraka ma rinjani. Ada apa dengan rinjani ini? Penjelasan panjangnya ada di channel YouTube. Tapi Maulana Syekh memberikan penjelasan bahwa Gunung Rinjani gunung tertinggi perspektif ilmu paraid. Karena penduduk Lombok kecil, kata Maulana Syekh, wal jibala autada, gunung menjadi pasak bumi. Ternyata yang dipasak lebih kecil dari pasaknya. Ibarat semut diinjak oleh kaki kepala dinas Kominfo, kira-kira bisa bergerak nggak semut itu? Locek dia. Itu gunungnya 3.780 sekian ya di atas permukaan laut, sementara Lombok ini ya hanya kita bisa ya tempuh dalam waktu 2-3-4 jam dari ujung Ampenan sampai mana? Labuan Lombok. Saking kecilnya Pulau Lombok. Maka Maulana Syekh mengatakan, ada apa dengan Rinjani? Beliau katakan bahwa itu bahasa metaforis Maulana Syekh, anak-anak sekalian. Bahasa tamsil, bahasa tasbih. Pernah belajar ilmu balaghah? Ilmu tasbih, ilmu balaghah, penyerumpamaan,
bahwa sesungguhnya Maulana Syekh itu adalah laksana Rinjani yang paling tinggi di dunia. Cuma Maulana Syekh menggunakan kalimat-kalimat samar agar beliau tidak dianggap oleh orang lain. Maka kalau buktinya adalah, coba lihat dalam wasiat, dalam karya Maulana Syekh As-Sirrur Rabbani Birinjani Al-Anfanani. Coba pernah lihat buku itu ya, kitab itu. Doa saat diijazahkan waktu hultah ke-57 kalau nggak salah. Ya, 57 kalau nggak salah. Nanti kalau benar berarti tidak salah saya. Ya kan? Kalau salah nanti kita koreksi. Tapi seingat saya itu. Maulana Syekh mengijazahkan kita doa setiap hultah. Salah satu doa ini adalah berbunyi, berjudul, bermerek, bermaudhu As-Sirrur Rabbani Birinjani Al-Anfanani. Coba lihat analisis teks ilmu nahunya, anak sekalian. As-Sirrur Rabbani, rahasia Tuhan, rahasia Allah. Birinjani, dengan sosok Rinjani Al-Anfanani, yang ada nisbahnya di Anfanan. Secara gramatikal bahasa Arab, anak sekalian, semestinya Al-Anfananiyah kalau menunjuk kepada gunung Rinjani ini. Birinjani Al-Anfananiyah, karena setiap benda itu dianggap muannas, betul? Tapi Maulana Syekh mensifatkan Rinjani dengan